warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rifani, NPM 2350029. Saya berperan sebagai konseli dan teman Saya Ella Alfunderani, NPM 2350005. Di sini saya sebagai konselor. Naskah dialog ini sudah sesuai dengan konseling REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, karena fokus pada keyakinan irasional yang dimiliki konseli, yaitu pikiran-pikiran negatif otomatis yang membuat Nafisa merasa tidak layak dicintai dan takut menjalin hubungan baru. Sebagai konselor, Bu Ella menggunakan teknik khas REBT seperti identification irrational beliefs, cognitive disputation, logical analysis, double standard technique, catastrophizing scale, role reversal, serta reframing. Semua teknik diarahkan untuk mengubah pola pikir yang tidak rasional menjadi lebih logis, sehat, dan realistis. Nah, tujuannya jelas, yaitu membantu Nafisa menyadari bahwa kesakitannya berasal dari keyakinan yang keliru tentang diri dan laki-laki, lalu menggantinya dengan keyakinan rasional. Bu Ella menuntun konseli untuk membantah pikiran irasionalnya sendiri, melihat fakta secara objektif, serta memberikan afirmasi rasional yang digunakan setiap muncul pikiran negatif. Dengan demikian, proses konseling dalam naskah ini telah mencerminkan ciri utama pendekatan REBT, menantang pikiran tidak logis, membangun keyakinan baru yang adaptif, serta membantu konseli bertindak lebih realistis sesuai logika yang sehat yang sudah dibangun. Terima kasih, selamat menonton. Sesi konseling kali ini menceritakan tentang Nafisa, seorang mahasiswa berusia 20 tahun membawa luka yang cukup dalam sejak hubungan terakhirnya di masa SMA berakhir. Sejak saat itu, ia tidak pernah benar-benar menjalin hubungan yang serius lagi. Setiap kali mencoba membuka diri, hubungan itu selalu berhenti pada tahap HTS atau hubungan tanpa status. Pengalaman-pengalaman tersebut membuatnya tumbuh dengan keyakinan negatif bahwa semua laki-laki sama saja seperti mantannya dulu, yang berselingkuh dan pergi tanpa penjelasan. Ia merasa tidak layak dicintai, merasa dirinya bukan seorang yang pantas diperjuangkan, apalagi beberapa laki-laki yang sempat dengannya juga memilih pergi setelah beberapa bulan. Namun, suatu hari di tempat kerjanya, Nafisa bertemu dengan seorang pria berbeda dengan sebelumnya. Pria ini menunjukkan perhatian dan usaha yang konsisten. Ia benar-benar memperjuangkan Nafisa dengan tulus, tapi bukannya merasa dihargai, Nafisa justru diliputi rasa ragu. Ia berpikir pria itu hanya penasaran, bukan sungguh-sungguh. Luka masa lalu membuatnya sulit percaya. Karena merasa pikirannya mulai mengganggu kenyamanan dan kehidupannya, Nafisa akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan seorang konselor yang bernama Bu Ella. Ia berharap bisa menemukan kejelasan dan memulihkan persepsi negatifnya tentang diri dan hubungan. Dalam sesi itu, Bu Ella memilih menggunakan pendekatan REBT untuk membantu Nafisa mengenali dan menantang pikiran-pikirannya yang irasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Nafisa ya? Iya Bu, Silakan duduk. terima kasih. Nah, akhirnya kita ketemu ya setelah sindian kemarin. Oh iya, kita perkenalan dulu. Saya Ella, saya konselor yang akan mendampingi kamu dalam sesi hari ini. Kamu boleh panggil saya Bu Ella atau Mbak Ella, mana saja yang bikin kamu nyaman. Baik Bu, saya Nafisa. Saya panggil Bu Ella saja ya. Oke, boleh banget. Sebelum kita mulai, kamu santai dulu aja ya. Udah sempat makan? Tadi perjalanannya gimana? Lancar? Tadi sudah makan Bu, dan perjalanannya lumayan lancar. Cuma di jalan agak sedikit kehujanan aja. Ya ampun, memang cuacanya sedang tidak bersahabat ya. Oh iya, dengar-dengar kamu juga sedang kuliah ya? Gimana hari ini kuliahnya? Aman? Tadi dari kampus Bu, lumayan padat sih hari ini. Cuma ya udah biasa. Wah, hari Senin memang biasanya lagi hektik ya.
Tapi kamu tetap menyempatkan datang, itu bagus sekali. Oke, sebelum kamu bercerita, saya mau jelasin beberapa hal penting biar kamu merasa aman. Baik, Bu. Yang pertama, semua yang kamu sampaikan di sini bersifat rahasia. Tidak akan saya ceritakan ke siapapun tanpa izin kamu. Yang kedua, sesi kita ini durasinya sekitar 60 menit. Kamu boleh bercerita dengan ritme kamu sendiri, nggak harus terburu-buru. Dan yang terakhir, tujuan dari sesi ini adalah supaya kamu punya ruang aman buat menjelaskan apa yang kamu alami, lalu kita sama-sama memahami pikiran-pikiran yang mungkin mengganggu dan mencari cara untuk mengelolanya. Baik, Bu, saya mengerti. Kalau kamu udah siap, kamu boleh mulai cerita dari hal yang menurut kamu paling penting. Iya, Bu, saya rasa saya sudah siap. Sebelumnya saya ingin dengar dulu dari kamu, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk datang pada hari ini? Saya akhir-akhir ini rasanya gak percaya sama cowok manapun, Bu. Saya selalu merasa laki-laki itu sama. Saya takut dijahatin lagi. Kamu merasa pengalaman sebelumnya membuat kamu sulit percaya? Iya, Bu, mantan saya dulu selingkuh. Setelah itu saya nggak pernah pacaran lagi. Paling mentok cuma HTS. Tapi HTS saya yang terakhir itu, Bu, setelah dia pergi dari saya, dia malah dapat sama cewek lain. Terus memperjuangkan cewek itu. Serius banget sama dia, ngejar, kasih perhatian, bikin effort. Tapi sama saya, dia nggak pernah berjuang seperti itu. Jadi saya mikir, mungkin saya memang gak layak dicintai. Jadi yang paling membuat kamu terpukul itu bukan hanya dia pergi, tetapi karena kamu melihat dia serius untuk orang lain, tapi tidak untuk kamu. Betul begitu? Iya, Bu, betul. Saya paham, itu pasti menyakitkan sekali. Banget, Bu, sampai saya merasa semua cowok ujungnya sama. Saya gak berani percaya lagi. Terus kamu bilang sekarang ada pria di tempat kerja yang memperjuangkan kamu, ya? Iya, Bu, dia baik, perhatian, konsisten. Tapi saya selalu mikir dia cuma penasaran. Saya takut dia juga kayak yang lain. Jadi kamu datang karena kamu ingin memahami kenapa kamu merasa begitu. Tentang rasa takut, perasaan tidak layak, dan pikiran bahwa semua laki-laki itu sama. Iya, Bu. Nah, dari cerita kamu, saya menangkap beberapa pola keyakinan yang sedang mengganggu kamu. Saya mencoba untuk menyebutkannya, nanti kamu bilang itu cocok atau tidak ya. Yang pertama, keyakinan bahwa semua laki-laki itu sama, seperti mereka itu berbahaya, akan mengkhianati, dan tidak bisa dipercaya. Lalu yang kedua, keyakinan bahwa kamu tidak layak dicintai karena mantan atau HTS tidak memperjuangkan kamu. Yang ketiga, takut membuka hati karena yakin hasilnya akan sama seperti dulu. Dan yang terakhir, membandingkan diri dengan perempuan lain yang diperjuangkan oleh pria sebelumnya, lalu menyimpulkan kamu kurang berharga. Dari 4 hal ini, sesuai dengan yang kamu rasakan? Iya, Bu, semuanya campur aduk. Nafisa, saya ingin kita lihat satu persatu ya. Kamu bilang semua laki-laki sama. Boleh saya tanya, keyakinan itu kamu ambil dari berapa orang? Dari mantan saya dan beberapa HTS saya, Bu. Mantan kamu 1 orang, HTS beberapa orang, berarti mungkin 5 atau 6 orang ya? Sebenarnya nggak sebanyak itu, Bu, tapi iya benar. Apakah dari 6 orang itu cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh laki-laki itu sama? Kalau dipikir secara logis sih enggak ya, Bu. Nah, yang kamu alami itu membuat
membuat kamu takut itu wajar, tapi tidak membuktikan semua laki-laki itu sama. Itu yang bakal kita challenge pelan-pelan. Sekarang tentang keyakinan yang kamu bilang, saya nggak layak dicintai. Saya mau tanya dengan logika ya. Ya, Bu. Apakah fakta bahwa HTS kamu memperjuangkan perempuan lain yang otomatis berarti kamu tidak layak dicintai? Rasanya seperti itu, Bu. Saya ngerti rasanya, tapi coba kita lihat sebagai fakta yang dia perjuangkan. Itu pilihan dia, bukan bukti nilai kamu. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang membuat kamu tidak layak, atau memang dia yang tidak bisa melihat nilai kamu? Mungkin dia yang memang gak cocok aja sama saya, Bu. Betul, keputusan orang memilih seseorang tidak mengukur nilai orang lain. Itu hanya menunjukkan kecocokan dan kebutuhan mereka, bukan harga diri kamu. Saya mau tanya jujur ya, kalau ada sahabat kamu cerita, HTS ku ninggalin aku dan malah memperjuangkan perempuan lain, berarti aku nggak layak dicintai. Kamu bakal jawab apa? Ya, saya pasti bilang itu bukan salah dia. Dia tetap layak dicintai kok, Bu. Tapi ketika itu terjadi pada kamu langsung bilang kamu tidak layak, padahal ke teman kamu akan bilang sebaliknya. Itu namanya pakai standar ganda, lembut ke orang lain, keras ke diri sendiri. Iya, Bu, saya sering begitu, Bu. Saya mau mengajak kamu menilai seberapa besar luka yang kamu rasakan. Dari 0 sampai 100, berapa sakit saat kamu tahu HTS kamu memperjuangkan cewek lain? Kayaknya 100, Bu. Soalnya itu paling sakit. Kalau ditinggal tanpa kejelasan, berapa? Sebenarnya itu juga sakit ya, Bu. 70 deh. Kalau membuka hati dan ternyata orangnya itu cuma penasaran, Mungkin itu 60. nah bagus. Sekarang kita lihat skala itu. Kamu sudah pernah survive dari rasa sakit 100%, itu menunjukkan kamu kuat. Kamu mampu menghadapi kesakitan dan tetap bertahan. Iya, Bu. Untungnya saya masih hidup sampai sekarang. Oke, kita coba latihan kecil ya. Sekarang saya jadi Nafisa yang irasional, kamu jadi suara rasional. Aku nggak layak dicintai, kalau layak pasti dia memperjuangin aku, bukan cewek lain. Dia memilih orang lain bukan karena kamu tidak layak. Itu cuma bukti dia bukan orang yang tepat buat kamu. Tapi semua cowok itu sama, nanti aku disakitin lagi. Enggak kok, semua nggak sama. Kamu cuma ketemu yang salah. Nah, kamu bisa bicara begitu dengan tegas dan jelas. Sebenarnya kamu tahu cara berpikir yang sehat. Kamu hanya perlu mengarahkan logika itu untuk diri kamu sendiri. Nafisa, saya ingin kamu mencoba melihat semua pengalaman kamu dari sudut yang berbeda. Coba bayangkan begini, semua orang yang tidak memperjuangkan kamu itu bukan bukti bahwa kamu buruk atau tidak layak. Itu justru bukti bahwa Tuhan sedang membuang orang yang tidak tepat dari jalanmu. Jadi sebenarnya saya bukan nggak layak diperjuangkan.
langkah simpel apa yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk membuka pintu kesempatan baru? Mungkin menerima perhatian dari dia tanpa mikir negatif dulu. Nah, bagus sekali. Dan satu lagi, setiap pikiran saya tidak layak dicintai muncul, kamu ucapkan ke diri kamu, saya layak dicintai, saya hanya pernah salah percaya. Baik, Bu. Baik, kamu sudah bekerja keras hari ini. Kita sudah memulai pikiran-pikiran irasional, menantangnya dan melihat dari sudut pandang baru. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Rasanya sekarang jauh lebih lega, Bu. Kayak beban saya sudah berkurang. Saya senang mendengarnya. Kedepannya kita akan belajar membangun keyakinan baru yang lebih sehat dan realistis. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya meminta kamu untuk mengisi lembar evaluasi singkat ya. Isinya sederhana saja, cuma tentang apa yang kamu rasakan selama sesi dan hal apa yang menurut kamu membantu dan apa yang ingin kamu bahas di sesi berikutnya. Oh iya, baik, Bu. Ini, Bu, sudah. Wah, terima kasih ya. Ini sangat membantu saya untuk memahami prosesmu. Dari sini nanti kita bisa lihat perkembangan kamu setiap pertemuan. Iya, Bu. Nanti kamu datang lagi di sesi selanjutnya supaya kita bisa melihat kegiatan kamu dan evaluasi langkah-langkah yang sudah kamu coba minggu ini, dan kamu nggak akan jalan sendirian. Kita kerjakan ini bareng-bareng, pelan-pelan tapi pasti. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama bisa ingat ya, kamu tidak sendiri, kamu layak dicintai dan kamu punya kapasitas untuk pulih. Kita lanjutkan lagi minggu depan di sesi berikutnya. Ya, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Kalau begitu, saya pamit ya, Bu. Saya ada kelas. Ya, hati-hati ya, bisa. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sisa